warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita. Kali ini kita akan coba sharing bagaimana cara mengisi borang evaluasi diri pada Arjuna. Ini merupakan salah satu syarat untuk kita maju akreditasi, untuk jurnal kita maju akreditasi. Untuk itu mungkin kita pahami terlebih dahulu bagaimana unsur penilaian yang ada di borang evaluasi diri. Jadi secara garis besar unsur yang ada atau unsur dan bobot penilaian yang ada di borang evaluasi diri itu dibagi atas dua. Ada yang dinilai sisi manajemen, ada yang dinilai di sisi substansi. Sisi manajemen itu meliputi penamaan jurnal ilmiah, itu poinnya 3, kelembagaan penerbit poinnya 4, lalu penyuntingan dan manajemen jurnal 17, lalu substansi artikel itu ada substansi artikel 39 yang paling tinggi ya. Lalu gaya penulisan 12. Jadi ini jadi perhatian kita. Di sini ada artinya yang akan menilai nanti ke jurnal kita itu akan terdiri dari asesor bidang manajemen, asesor bidang substansi. Nah, bidang substansi ini poinnya 51, tapi di sini ada catatannya. Jadi kalau minimum tak kasih peringkat 2 apabila paling sedikit memperoleh nilai 70 manajemen dan substansi dengan nilai substansi paling sedikit 26. Jadi nilai yang 2 ini Bapak Ibu harus dalam nilai paling sedikitnya 26 untuk kita dapat cinta 2. Jadi walaupun ini dapat 51, ini misalnya 49 tercapai poin 49 lalu di sini ada 22 misalnya, itu kan sudah 70 juga sudah Sinta 72 sudah Sinta 2 gitu kan. Tapi poin di sini ini tidak tercapai gitu, harus 26. Jadi nilai ini harus kita kejar sampai 26, nilai substansi. Lalu penampilan nilai maksimalnya ada 8, keberkalaan 6, dan penyebar luasan ada 11. Jadi ini yang perlu kita pahami dulu, ada dua sistem penilaian kita di sisi manajemen dan substansi. Jadi substansi lebih kepada artikel dan panduan yang ada di template. Jadi lebih kepada kualitas dari artikel yang kita publish di jurnal kita. Lalu bagaimana mekanismenya? Jadi setelah kita melakukan evaluasi diri, maka nilai yang kita peroleh dari evaluasi diri itu akan menjadi menentukan kita akan dievaluasi oleh siapa gitu. Jadi kalau seandainya nilai kita evaluasi diri kita itu besar atau sama dengan 70, ini Bapak Ibu besar atau sama dengan 70, ini adalah Sinta 1 dan Sinta 2. Jadi 70 sampai 85 itu adalah Sinta 2, 85 ke atas adalah Sinta 1. Jadi kalau nilai evaluasi diri Bapak Ibu di atas atau sama dengan 70, maka akan masuk ke sini evaluasi diri. Artinya akan ada 2 asesor substansi yang akan menilai dan 2 asesor manajemen yang akan menilai. Artinya ada 4 orang asesor yang akan menilai jurnal Bapak Ibu. Nah, hasil dari evaluasi asesor ini itu nilainya tetap dari 0 sampai 100 gitu. Jadi tidak jaminan Bapak Ibu kalau evaluasinya 70 ke atas itu Sinta 1, Sinta 2, tidak. Itu tergantung dari hasil asesor. Kalau hasil asesor menyatakan nilainya 40, maka Bapak Ibu siap-siap di Sinta 4 atau 5 misalnya seperti itu. Jadi nilai akhir dari asesor itu tetap ranknya 0 sampai 100, bukan 70 sampai 100 ya. Jadi evaluasi diri itu hanya membantu kita bagaimana kita menilai dari jurnal kita. Kemudian kalau seandainya nilai kita itu di bawah 70, maka kita akan kalau sekarang istilahnya evaluator ya. Jadi ada 2 orang evaluator yang akan menilai jurnal Bapak Ibu. Tapi hasilnya adalah 0 sampai 70. Nah, beda Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyatakan evaluasi dirinya 69 misalnya, lalu tidak akan mungkin nanti asesor itu akan menilai lebih dari itu gitu. Karena kalau sudah masuk ke evaluasi diri di bawah 70, asesornya rank nilainya adalah 0 sampai 70. Jadi kalau Bapak Ibu merasa artikelnya memang berada di atas 70, nggak apa-apa, yakin saja gitu. Memang kita yang mengevaluasi diri kita. Tapi kalau sudah menilai di bawah 70, maka asesor tidak akan setelah dinilai akan lebih dari 70 nilainya, itu tidak ada gitu ya. Di sini hanya 0 sampai 70. Jadi ini jadi perhatian Bapak Ibu suatu mengevaluasi diri karena ini sangat menentukan nanti
tim Arjuna untuk mengevaluasi dari jurnal Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya di bawah ini, di bawah 30, jadi kalau hasil dari asesor ini ternyata nilai jurnal Bapak Ibu di bawah 30, maka Bapak Ibu masuk ke kategori pembinaan. Jadi ini tidak bisa diakreditasi, masuk lagi, dilakukan ulang lagi, diperbaiki lagi, disesuaikan lagi dengan syarat-syarat minimal akreditasi. Namun jika nilainya besar dari 30, maka akan masuk peringkat 1 sampai 6. Jadi akan muncul nanti ke SK untuk memberikan peringkat dari akreditasi jurnal Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu nilainya ada di, coba saya lihat sebentar. Nah, ini dia rank nilainya. Jadi kalau Bapak Ibu nilai evaluasi dirinya atau nilai dari asesor nanti berada di 85 sampai dengan 100, 85 sama dengan ya, itu Sinta 1, 70 sama dengan itu adalah sampai 85, itu kecil dari 85, Sinta 2, begitu seterusnya. Yang paling rendah nilai adalah 30. Jadi kalau nilai Bapak Ibu di bawah 30, maka otomatis dilakukan perbaikan dan submit ulang. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mengisi syarat-syarat akreditasi, seharusnya tidak masuk ke Sinta ini gitu ya. Artinya sudah terpenuhi syarat minimal gitu. Jadi tidak mungkin lagi di bawah 30 seharusnya nilainya, tapi bisa saja di bawah 30 kalau ada yang disebut dengan disinsentif ya, terkait dengan beberapa misconduct dalam tata kelola jurnalnya gitu. Jadi ini juga menjadi perhatian kita. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah coba mendaftarkan jurnal Jakos yang saya kelola ya. Jadi dalam panduan sebelumnya saya sudah sharing bagaimana cara mendaftar dan menyiapkan komponen-komponen yang diperlukan untuk mendaftar di Arjuna. Kita sudah mendaftar. Nah, di sini ada kalau yang ini sudah kita isi kemarin, yang ini isu juga sudah, kita akan berada di sini Bapak Ibu. Jadi kalau 3 ini sudah kita isi, baru kita bersiap untuk akreditasi. Jadi ini borang evaluasi diri. Ini yang mau kita bahas bersama-sama hari ini. Oke, bismillah. Oke, nah di sini juga kelihatan Bapak Ibu ada 1, 2, sampai 8 ya. Ada 8 penilaian seperti yang kita share tadi. Ada di sisi 1, 2, 3, ini adalah artikel, manajemen yang menilai, lalu substansi artikel sama gaya penulisan itu adalah substansi yang menilai, asesor substansi, dan berikutnya adalah manajemen. Jadi 1, 2, 3, 4, 8 ya. Jadi saya share lagi. Nah, yang ini Bapak Ibu ada 8 penilaiannya. Jadi ada 2 yang bagian dari asesor substansi yang nilainya sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan nanti di bagian ini, usahakan poin kita bisa maksimal. Di poin substansi dan artikel ini gitu. Ya, jadi ini yang perlu perhatikan. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya. Ada 8, lalu substansi artikel dan gaya penulisan ini yang paling tinggi nilainya. Apa aja pertanyaan di situ, maka kita usahakan kita bisa menjawab maksimal. Oke, kita mulai yang pertama, evaluasi diri. Jadi jurnal yang akan kita cek adalah ini. Saya coba cek penamaan jurnal ilmiah. Ini poinnya 3 kalau spesifik sehingga mencerminkan super spesialisasi dan spesialisasi bidang ilmu. Jadi kalau saya melihat jurnal saya ini namanya Journal of Applied Computer Science. Jadi ilmu komputer terapan dan teknologi. Artinya tidak spesifik tapi mencakup bidang ilmu tertentu. Barangkali saya menilai posisi saya jurnal ini ada di sini gitu. Jadi tidak spesifik karena cukup ini ya, ilmu komputer terapan itu cukup banyak, luas, tapi bidangnya cukup di bidang ilmu komputer saja gitu. Nah, saya menilainya saya berada di sini. Nah, Bapak Ibu menilai sendiri jurnalnya seperti itu. Lalu mengeceknya di mana, di ruang lingkup kita, nanti ruang lingkupnya apa gitu kan. Nah, tapi di sini yang penting penamaannya dulu. Jadi penamaannya dulu yang perlu dicek. Jadi saya merasa jurnal saya itu tidak spesifik yang ini ya, yang poin 3. Jadi saya rasa tidak bisa mencapai ini.
Lalu yang perlu juga diperhatikan nanti kalau kita ingin dapat nilai 3, tentu nama jurnal kita memang spesifik bagian dari disiplin ilmu tertentu. Misalnya kalau orang biologi mungkin tentang apa virus tertentu, atau kita di bidang ilmu komputer mungkin masuk langsung ke cyber security gitu. Jadi topiknya sudah memang tentang cyber security. Nah, itu sudah super spesialisasi atau sudah spesialisasi disiplin bidang ilmu tertentu gitu. Nah, ini saya merasa seperti itu. Jadi kalau jurnal saya ini saya rasa cukup spesifik, tapi masih meluas di bidang ilmu komputer gitu. Jadi kalau kurang spesifik berarti cukup apa namanya ya, tidak namanya tidak ini ya, tidak menggambarkan suatu bidang ilmu tertentu gitu. Nah, yang susahnya adalah kalau kita dapat poin nol kalau seandainya kita memakai nama lembaga gitu. Misalnya jurnal komputer kampus apa gitu. Jurnal komputer atau jurnal iptek kampus X gitu. Nah, jadi memakai nama-nama lembaga, nama jurnal itu sangat-sangat tidak disarankan dalam penamaannya gitu. Jadi ini akan merugikan kita juga. Kemudian untuk penamaan ini kita juga harus konsisten Bapak Ibu. Jadi pastikan juga dicek nama ini di jurnalnya yang ada di LIPI ya. Nah, ini jurnal saya di LIPI itu namanya Journal of Applied Computer Science and Technology. Nah, itu pastikan semua yang ada di sini juga seperti itu gitu. Jadi misal sederhananya di sini Journal of Applied Computer Science N-nya pakai N. Lalu di jurnalnya N-nya itu saya pakai simbol gitu. Nah, artinya kita tidak konsisten gitu. Jadi ini ternyangkut penamaannya juga ini di bagian tata tulis kita gitu. Jadi dimanapun kita menulis jurnal kita itu harus N-nya harus seperti ini, bukan pakai simbol gitu. Jadi konsisten kita di mana-mana gitu. Jadi di mana Bapak Ibu menulis nama jurnalnya konsisten, apakah di cover, di daftar isi, dimanapun gitu. Jadi namanya itu harus mengacu ke yang ada di ISSN. Jadi ini berharap Bapak Ibu konsisten menggunakan nama-nama jurnalnya gitu. Lalu apalagi yang mesti kita lakukan terkait dengan penamaan, kita akan susah untuk melakukan penggantian nama ya. Jadi memang dari awal itu Bapak Ibu berusaha kita bikin nama yang sebaik mungkin dan kalau bisa semakin spesifik. Oke, jadi untuk evaluasi ini saya menganggap poin saya 2. Lalu saya lanjutkan. Di poin kedua, kelembagaan penerbit, itu ada organisasi profesi ilmiah 4. Jadi yang paling tinggi itu kalau penerbit jurnal itu diterbitkan oleh organisasi profesi ilmiah. Contohnya salah satu jurnal psikologi juga yang diterbitkan oleh organisasi Ikatan Ahli Informatika Indonesia, itu profesi ilmiah. Maka saya juga bisa menilai ini. Nah, jurnal jurnal yang saya kelola ini diterbitkan oleh mana penerbitnya? Indonesian Society of Applied Science. Jadi ini adalah semacam komunitas perkumpulan perkumpulan apa, masyarakat Indonesia yang di bidang ilmu terapan, tapi tidak spesifik menyebut diri sebagai organisasi profesi gitu. Jadi saya merasa ini adalah bagian yang berada di sini di nomor 2. Jadi posisinya adalah kita di atas perguruan tinggi tapi bukan profesi ilmiah gitu. Jadi tapi kalau seandainya Bapak Ibu penerbit jurnal itu adalah lembaga penelitian, PPM, P3M gitu kan, atau kementerian tapi dia bekerja sama dengan profesi ilmiah, maka dia berada di sini. Nah, sementara jurnal yang saya kelola itu diterbitkan oleh perkumpulan ilmiah juga tapi bukan profesi ilmiah gitu. Jadi saya merasa ini pasnya di posisi 3. Tapi poinnya 3 ya, skornya 3 gitu. Jadi saya tidak bisa mendapatkan nilai maksimal di Pranata penerbit, di Pranata penamaan jurnal juga tidak gitu. Nah, ini tidak bisa kita ubah Bapak Ibu karena posisi kita sudah seperti itu gitu. Kita nggak mungkin nggak diganti penerbit gitu kan. Lalu kalau yang menerbitkan itu perguruan tinggi, lembaga penelitian, pengembangan gitu kan, atau prodi mungkin, nah itu poin kita di sini. Nah, itu kan kita nggak bisa, Bapak Ibu bisa mengganti lebih tinggi kalau seandainya ada perguruan tinggi kita itu bekerjasama dengan organisasi ilmiah. Nah, kalau seandainya kita memilih bekerjasama dengan organisasi, kalau perguruan tinggi Bapak Ibu ya kerjasama dengan organisasi profesi ini, maka setidaknya harus ada MOU
Ada MOU-nya di apa? Di websitenya, ada link ke website dari organisasi profesinya, atau ada di website organisasi apa? Di website organisasi profesi tempat bekerja sama itu muncul nama jurnal kita dan lain sebagainya gitu. Itulah menandakan bukti bahwa kita bekerja sama dengan organisasi profesi tersebut. Jadi kalau kita menyatakan kerjasama organisasi profesi lalu buktinya tidak ada ya, ya nggak bisa juga gitu kan. Jadi kita nggak bisa mendapatkan nilai 3. Jadi usahakan Bapak Ibu mungkin prodinya kerjasama dengan profesi ilmiah di bidang prodinya, lalu ada MOU disampaikan di apa di websitenya gitu. Nah, itu lebih meyakinkan. Jadi kita bisa menyatakan di evaluasi diri skor kita 3 gitu. Tapi kalau tidak ya kita terpaksa milih 2. Jadi kalau yang saya ini jurnal saya terbuka oleh organisasi perkumpulan Indonesian Society and Applied Science. Jadi saya merasa nilai saya ada di nomor 3 itu. Karena di nomor 2 ini yang poin 2 tidak gitu kan. Di poin ini penerbit selain A, B, dan C skornya 1. Tetap dapat skor tapi selain dari itu nilainya 1 gitu. Lalu organisasi profesi itu juga yang MOU-nya dengan pimpinan nasionalnya Bapak Ibu ya, dengan pusatnya gitu. Jadi bukan dengan perwakilannya. Jadi misalnya organisasi profesi bidang kedokteran misalnya kan ID gitu. Jadi MOU-nya dengan ID pusatnya gitu, bukan dengan eh, cabang-cabangnya gitu. Atau bukan juga dengan LSM atau apa gitu Bapak Ibu ya, harus dengan organisasi profesi ilmiah. Nah, itu yang kedua. Jadi tidak dapat maksimal saya. Lalu saya lanjutkan. Nah, ini untuk penyuntingan dan manajemen jurnal ada 6 pertanyaan. Ada 6 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Itu kita lihat penyuntingan dan manajemen itu ada 17 nilainya. Ada 17 nilainya. Kalau yang ini saya juga nggak dapat, tadi dapatnya 2, ini dapatnya 3. Nah, di penyuntingan manajemen ini ada 17 nilainya. Ada 6 pertanyaan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, pelibatkan mitra bestari. Mitra bestari atau reviewer. Saya lihat di jurnal saya, Mitra Bestari ini. Nah, Mitra Bestari jurnal saya itu saat ini ada 6 orang. Lalu semuanya sudah punya ID Scopus ya. Dan pastikan ID Scopusnya ini jalan Bapak Ibu ya. Ini kalau kita klik langsung masuk ke Scopusnya yang bersangkutan Fauzan Reza Fauzan ya. Nah, ini betul ya. Ini dia dokumennya 8, H-indexnya 2. Jadi pastikan ini juga jalan, misalnya juga Pak Hendrik ini. Nah, Hendrik dokumen 23, H-indeks 4 gitu. Jadi untuk penulisan mitra bestari kalau bisa namanya kita bikin, lalu identitas akademiknya. Jadi kalau bisa ID Scopus berarti sudah menandakan dia adalah kalau dievaluasi disebut dengan berkualifikasi internasional. Jadi ini sudah berkualifikasi internasional, lalu jangan lupa dibikin afiliasinya. Jadi afiliasinya jangan lupa dibikin, kalau bisa ada nama kotanya, negaranya lebih bagus sekali. Nah, dengan membuat seperti ini berarti mencantumkan ID Scopus saja, berarti kita sudah mencantumkan CV-nya gitu. Jadi pastikan linknya ini jalan dan betul Bapak Ibu ya, jalan tapi salah orang ya salah juga kita gitu kan. Jadi seluruh ada 16 orang ini semua sudah pakai Scopus, ini enggak ya. Murlan ini pakai Sinta, kita bisa cek Sinta, ini juga Sinta. Ada 3 orang pakai Sinta. Dari 16 ada 3 orang pakai Sinta, artinya kita 80% lebih. Ini Sintanya, oke. Ini juga Sintanya, tidak ada Scopus ya. Ini Scopus, Pak Benny Benyamin seharusnya sudah ada Scopusnya. Nah, ini Pak Benny Benyamin seharusnya sudah ada Scopus ya, sudah ada beberapa artikelnya, jadi harus kita tampilkan Scopusnya ya. Nah, ini harus saya perbaiki lagi. Ini kalau sudah ada ID Scopus, baiknya ditambahkan ID Scopusnya. Artinya ada 2, ini akan saya tambahkan, artinya ada 2 yang belum punya ID Scopus. Jadi dari 16, 2 yang
tidak pakai edi Scopus dari mitra bestari saya. Nah, bagaimana saya menilainya? Nah, di sini saya bisa mendapatkan nilai ini, melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional besar dari 50% dari yang ada ya. Jadi di 16 itu dua yang tidak kan sudah 80% lebih gitu yang sudah eh, berkualifikasi internasional. Jadi ini bisa kita nyatakan. Tapi makna berkualifikasi internasional itu juga tidak mesti Scopus Bapak Ibu, bisa WOS atau dia punya publikasi yang lain yang menyatakan bahwa dia memang berkualifikasi internasional. Tapi saat ini memang kebiasaan kita adalah menambahkan edi Scopus gitu kan. Nah, saya rasa ini bisa Bapak Ibu kejar dan Bapak Ibu usahakan mencari reviewer yang setidaknya mempunyai kualifikasi bereputasi ini gitu. Semakin tinggi H-index-nya semakin bagus. Dan yang penting juga adalah bidangnya gitu. Jadi kalau ini bidang ilmu komputer, jangan nanti yang kita ajak reviewernya bidang yang non komputer gitu kan. Walaupun H-index-nya banyak, berkualifikasi internasional semua, tapi bidang nggak cocok gitu. Jadi nggak bisa juga. Jadi pastikan juga bidangnya cocok gitu kan dengan jurnal kita. Nah, kemudian kalau seandainya mitra bestari berkualifikasi nasional, artinya ya Bapak Ibu menyatakan di situ ada ID Sinta tadi gitu kan, atau ID Google Scholar. Lalu ada juga tambahnya di sini Bapak Ibu berbagai institusi. Nah, di sini ada ya berbagai institusi. Jadi, walaupun di sini semuanya berkualifikasi internal cuman dari perguruan tinggi yang sama, maka bisa jadi dia masuk ke sini nanti Bapak Ibu. Jadi apa melibatkan mitra bestari setempat gitu. Jadi nilainya jadi satu gitu. Jadi minimal perbedaannya itu minimal dua institusi lah. Jadi kalau di jurnal Jakos itu ini sangat bervariasi dari Politeknik Banjarmasin, Banyuwangi, Aceh, Banyuwangi, Malang gitu. Jadi sangat bervariasi lebih dari dua gitu. Jadi saya bisa ngisi yang di atas. Jadi di samping dia berkualifikasi internasional tadi juga Bapak Ibu perhatikan eh, institusinya, afiliasinya dan juga pastikan bidang ilmunya sesuai dengan bidang jurnal kita. Kalau ini ya, jadi kalau tidak tercapai target di atas 50%, maka otomatis pasti dia di nasional Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sertakan ID Sintanya atau ID Google Scholar-nya. Jadi sudah pasti dia punya ID Scholar, Mitra Bestari, nggak mungkin tidak gitu kan. Dan pastikan juga berbagai. Jadi Bapak Ibu bisa di sini kalau seandainya tidak tercapai yang di atas. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu mitra bestarinya hanya di kampus Bapak Ibu saja, walaupun dia sudah internasional, sudah nasional, Bapak Ibu hanya dapat skor di sini. Maka itu pentingnya kita melibatkan mitra bestari dari luar. Oke, ini saya sudah dapat 5 mudah-mudahan ya. Lalu mutu. Mutu penyuntingan. Nah, ini juga jadi catatan kita juga ya. Bagaimana melihat mutu penyunting? Biasanya editor itu nanti akan melihat ke dalam jurnal kita karena sebelumnya kita kan mengasihkan username editor ya. Dia akan melihat bagaimana komentar-komentar reviewer terhadap jurnal apa dalam dia mereview gitu. Nah, catatannya itu seperti apa? Kalau catatannya itu apa namanya ya? Saya anggap eh, mengomentari template gitu ya, mengomentari ukuran huruf, mengomentari ini cetak tebal, apa ini cetak miring dan lain sebagainya, maka itu tentu kondisinya kita akan berada di bisa nomor satu gitu kan. Jadi tidak fokus ke kontennya gitu. Jadi nanti kan asesor kan melihat ke dalam ya, melihat proses bagaimana kita dengan dengan reviewer melakukan memberikan penilaian. Maka posisi reviewer itu sangat menentukan juga dalam kinerja dari jurnal kita gitu. Nah, saya anggap untuk jurnal saya asesor sudah berusaha memberikan yang terbaik. Jadi untuk evaluasi diri saya anggap berada di sini. Nah, Bapak Ibu silakan cek sendiri bagaimana proses di jurnal Bapak Ibu, bagaimana reviewer memberikan masukan terhadap konten dari artikel. Jadi kalau apa? Kalau tidak
apa namanya, kalau tidak spesifik komentarnya, lebih kepada template dan lain sebagainya, tata bahasa dan sebagainya, maka mungkin kita lihat yang di bawah ini gitu, dapat nomor satu gitu. Lalu kalau tidak baik itu barangkali reviewer reviewer tidak memberikan apa respon yang baik gitu kan, tidak memberikan komentar dan lain sebagainya, setuju langsung, oh ini layak publish, oh ini belum layak. Nah, kira seperti itu gitu. Berarti tidak memberikan dampak kinerjanya gitu. Nah, ini yang yang saya rasa untuk mutu penyuntingan ini gitu. Jadi ini bagian dari tugas ini juga ya, asesor substansi juga sebenarnya ini terkait dengan mutu ini. Betul-betul dia lihat proses yang ada terjadi di jurnal kita gitu. Jadi bagian ini tugas asesor substansi sebenarnya yang menilai. Lalu kualifikasi dewan penyunting. Dewan penyunting itu editor ya. Jadi di Arjuna itu kita harus memisahkan antara tim editor dengan mitra bestari. Tim editor dengan mitra bestari. Ini seperti ini tim editor, lalu mitra bestari kita pisahkan, jangan digabung. Ini kita hapus. Oh sorry, mitra tim editorial. Nah, tim editorial kalau di Arjuna itu memang disyaratkan berjumlah 5 sampai 10 ya. Berjumlah 5 sampai 10. Jadi di sini seharusnya ini tidak digabung, nanti ini kita hapus ya. Jadi tidak digabung antara editorial dengan mitra bestari. Jadi ini di sini saya gabung, saya juga ada ya. Jadi nanti kita pisahkan sebaiknya antara editorial gitu. Nah, jadi disarankan memang untuk tim editorial ini ada 5 sampai 10 orang lah untuk sebuah jurnal yang terbit 2 kali setahun sudah cukup ya. 5-10 orang bekerja gitu. Lalu kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah jangan sampai antara tim yang di editorial ini di reviewer juga ada, di mitra bestari juga ada gitu. Jadi nggak boleh rangkap-rangkap seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi editorial, mitra bestari gitu. Lalu yang penting juga adalah sama juga dengan mitra bestari tadi, juga nanti dinilai adalah tingkat keterlibatan mereka dalam melakukan proses review kalau mitra bestari. Jadi kalau tadi saya 16, dari 16 orang itu apakah semuanya ikut mereview dalam jurnal atau hanya maaf mungkin numpang nama saja. Nah, hal-hal yang seperti itu, maaf kalau yang numpang nama saja itu merugikan kita gitu. Jadi diusahakan kalau ada 16 orang itu paling tidak 14 orang sudah melakukan proses review. Ya, artinya 80% lah dari total reviewer kita itu sudah melakukan proses review. Nah, hal yang sama juga di editor gitu. Jadi kalau editor kita itu ada 9 atau 10 orang, paling tidak 8 orang atau 80% sudah terlibat dalam kegiatan proses editorial ini gitu. Nah, itu ya. Hal sama juga dengan mitra bestari, kita juga di sini menampilkan CV dari para editor. Jadi di sini ada CV dalam bentuk link ke saya selalu menggunakan Ediscopus. Ediscopus, ini Sinta 1, ada Sinta 2, ada ini ya. Jadi ini berkualifikasi internasional sudah lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau di sini dia minta berkualifikasi internasional. Jadi kalau saya 9, 6 sudah berarti Dewan Penyunting lebih dari 50% sudah pernah merisetkan jurnal internasional. Berarti saya sudah bisa menulis di sini ya. Karena sudah ada Scopus berarti kan sudah internasional gitu kan. Jadi saya sudah bisa memilih ini. Lalu kurang, nah Bapak Ibu silakan cek apakah kurang dari 50% maka dapatnya ini. Nah, kalau lebih dari itu berarti di bawah ini. Nah, harapannya tentu kalau sudah Dewan Penyunting tentu orang sudah berpengalaman, sudah punya pengalaman menulis karya ilmiah karena beliau lah yang akan mereview pertama kali artikel yang masuk gitu. Nah, ini untuk di sini saya bisa. Tapi yang pastikan juga adalah Dewan Penyunting ini sama juga dengan mitra prestasi, pastikan sesuai dengan bidangnya. Jadi sesuai dengan bidang kalau dia komputer, komputer gitu. Jangan orang di luar komputer yang masuk. Kemudian usahakan 80% sudah bekerja gitu. Jangan
maaf numpang nama saja. Nah, ini jadi bumerang bagi kita gitu. Hindari yang seperti itu gitu. Lalu yang perlu juga adalah CV tadi itu Bapak Ibu ya, link-link terhadap CV-nya, ya ID Scopus dan lain sebagainya, lalu mencantumkan afiliasi. Nah, seperti ini kan afiliasinya, sorry yang editorial, afiliasinya dibikin, lalu juga diversifikasinya perbedaan ya, jadi afiliasinya jangan dari kampus yang sama, minimal dua kampus gitu kan, tapi kalau bisa lebih, kalau ini cukup bervariasi ya, dari Padang, dari Bandung, Banjarmasin, Cilacap, Gunadarma, ini beda semua malah gitu. Jadi semuanya diversifikasinya sangat tinggi gitu, perbedaan tim editor yang terlibat. Maka pastikan itu yang perlu saya rasa diperhatikan, ruang apa, bidang ilmunya, lalu diversifikasinya, lalu ID ilmiahnya, ID Scopusnya gitu. Jadi kita bisa mendapat nilai maksimal. Nah, ini juga perlu bisa kita tingkatkan Bapak Ibu. Bisa kita tingkatkan. Nah, ini untuk poin ini saya bisa sorry. Saya bisa mendapatkan nilai ini ya untuk evaluasi diri. Tapi nanti semua tergantung kepada asesor jurnal ya yang di kementerian. Lalu petunjuk penulisan bagi penulis. Di sini dapat poin 2, lalu poin 1, lalu 0. Kalau tidak ada sama sekali. Terinci, lengkap, jelas, substansi, sistematis, tersedia contoh atau template. Nah, di jurnal saya, di jurnal Jakos ya, ini sudah ada panduan penulis. Mana panduan penulis? Panduan penulis sudah berusaha saya bikin secara lengkap, judulnya, bagaimana cara bikin judul, bagaimana cara tulis autornya seperti apa, ukuran hurufnya seperti apa gitu, maksimal 12 kata. Lalu abstrak, ukuran hurufnya berapa, lalu isi abstraknya apa saja, maksimal berapa kata. Nah, ini sudah coba detailkan. Di keyword juga seperti itu, berapa jumlah keyword dan seperti apa cara menulisnya. Lalu juga dijelaskan struktur manuskrip. Di sini dijelaskan bahwa harus 1 pendahuluan, 2 metode penelitian, 3 hasil pembahasan, kesimpulan dan ucapan terima kasih kalau ada, dan daftar rujukan. Nah, kita sudah menjelaskan poin-poinnya, lalu di bagian pendahuluan dijelaskan isinya apa. Ini ya bagian pendahuluan. Lalu bagian metodologi isinya apa kita jelaskan. Lalu panjang naskah juga kita sampaikan berapa, ukurannya juga 4 ya. Lalu minimal 6 halaman. Hasil dan pembahasan isinya apa, sampai layout manuskripnya, tabel, bagaimana bikin tabel, gambar, rumus, karena ini program komputer ya, kita ada listing program, bagaimana nulis listing program, pakai jenis huruf apa, sampai kesimpulan dan daftar rujukan. Ya. Jadi inilah yang mesti kita siapkan di bagian ini. Jadi artinya di panduan penulis sudah berusaha lengkap, lalu juga disediakan template. Di sini juga ada download template. Nah, open. Nah, template ini juga harus sama dengan yang ada di panduan penulis tadi, tapi di sini template bisa langsung digunakan oleh penulis bagaimana menulis dengan baik langsung sesuai dengan template. Jadi ini sama juga isi dengan panduan penulis tadi. Nah, di template ini juga saya sudah menyertakan lisensi ya. Lisensi juga menyertakan nanti doi dari artikel ini. Jadi sangat menguntungkan dari autor yang masuk ke jurnal ini gitu. Nah, itu jadi di poin ini saya bisa menilai bahwa saya berada di sini lengkap dan jelas secara substansif, sistematis gitu. Jadi Bapak Ibu silakan cek bagaimana apa namanya panduan penulis yang ada di jurnal Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya, biasa disebut juga dengan gaya selingkung ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai 2 jika kita cukup rinci dan detail ya menjelaskan bagaimana cara menulis artikel. Tapi kita akan dapat nilai 1 jika hanya sekilas-sekilas saja gitu kan, formatnya seperti ini 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi tidak detail gitu.
Tapi kalau seandainya skor 0 itu kalau memang tidak ada sama sekali. Jadi saya rasa Bapak Ibu tidak ada, pasti ada gitu kan. Cuman tinggal bagaimana saya rasa ini bisa ditingkatkan. Yang tadinya kurang lengkap silakan diperbaiki, didetailkan lalu bisa mendapatkan poin maksimal. Jadi itu bisa. Kemudian yang kelima, mutu penyuntingan gaya dan format. Nah, mutu penyuntingan gaya dan format ini sangat tergantung kepada kita editor nih Bapak Ibu. Bagaimana publikasi misalnya PDF dari jurnal kita itu konsisten misalnya setiap terbit. Jangan nanti ada perubahan-perubahan gitu kan. Jadi kalau ada perubahan mungkin perubahan template misalnya gitu kan. Jadi mungkin pergantian volume gitu atau ada perubahan yang tidak mempengaruhi betul itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya ada perubahan mendasar baiknya sekali setahun ya ganti volume. Tapi kalau hanya perubahan sedikit-sedikit saja saya rasa tidak terlalu ini. Tapi ini konsisten Bapak Ibu dalam tata tulis apapun nanti di tata letak terutama di layout ya. Layout hasil luaran dari jurnal kita itu di file PDF-nya gitu. Jadi harus betul-betul konsisten itu. Misalnya setiap apa di template itu setiap nomor, setiap rumus dikasih nomor gitu. Jadi pastikan memang pakai nomor semua ya, nanti di isu ini ada nomor, isu berikutnya tidak ada, berarti kita kan tidak konsisten. Lalu bagaimana bikin gambar, lalu mungkin di sebelumnya gambarnya agak blur di apa ditampilkan juga, lalu yang lain sudah baik. Nah ini jadi pastikan kita konsisten dengan apa yang sudah kita bikin di template. Jadi ini terkait dengan mutu penyuntingan. Nah ini saya coba sudah berusaha maksimal untuk mencapai ini dalam apa publikasi luaran publikasi ini mungkin bandingannya adalah file PDF luarannya. Jadi yang akan dicek adalah file PDF dari artikel yang dipublis di jurnal ini dan disesuaikan dengan template-nya. Apakah sama yang ditemplate dengan luaran yang di atau output dari jurnal ini? Konsisten nggak antar terbitannya gitu kan? Nah, saya berusaha untuk bisa konsisten. Lalu manajemen jurnal ilmiah. Nah, ini bisa Bapak Ibu dapat 3 kalau betul-betul semuanya full berbasis OJS, berbasis web ya, berbasis daring, online gitu. Nah, kita ini jurnal Jakos kita semuanya full online, jadi kita nggak menerima via email. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak full online, maka otomatis berada di dua, bisa melalui email, bisa melalui online, artinya digabung dua-duanya gitu ya, online ada, melalui email ada. Nah, ini terjadi kadang-kadang beberapa reviewernya tidak terbiasa pakai OJS, akhirnya Bapak Ibu kirim via email gitu. Nah, proses itu menandakan Bapak Ibu menggunakan dua-dua, ada OJS-nya ada, emailnya ada. Nah, seharusnya semuanya sudah full online. Jadi reviewer juga harus mereview secara online gitu. Atau kalau semuanya berdasarkan surat elektronik saja, proses review dan lain sebagainya, maka nilai kita jadi satu. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat secara langsung ya. Nanti asesor itu juga akan menilai di mana dia tahu Bapak Ibu secara apa Bapak Ibu jurnal Bapak Ibu itu daring penuh. Jadi kalau siaran daring penuh tentu dia akan terlihat di history artikelnya gitu. Di history artikelnya itu muncul ini tanggal submitnya tanggal 2, lalu selesai review tanggal 10 misalnya, lalu publish tanggal 15. Nah, itu kan jelas berurutannya gitu kan. Tapi kalau seandainya kita gabung dengan elektronik, kadang-kadang tanggal selesai reviewnya tanggal 5, lalu ternyata reviewnya masuk lagi tanggal 6 gitu kan, lalu publishnya tanggal 7, kemudian ada lagi reviewer masukin tanggal 8 gitu. Nah, jadi kelihatan tidak beraturannya gitu. Nah, itu menandakan bahwa kita belum full online. Jadi ini tidak juga bisa kita mengakali karena sudah nampak kode EJS itu sejarah artikel itu gitu. Kapan dia submit, kapan editor mengirim ke reviewer, kapan reviewer selesai mereview, kapan editor memutuskan ini diterima, kapan editor memutuskan dipublish, itu semua terekam dengan baik. Bapak Ibu nggak bisa menipu gitu. Nah, itu kan ketahuan oleh asesor nanti. Jadi pastikan dicek, dievaluasi diri kita, apakah kita sudah melakukan seperti itu. Jadi di jurnal ini saya sudah berusaha maksimal agar daring penuh. Jadi saya menilai ini. Jadi di sini saya berusaha mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi kalau ini saya dapat poin 1 semua, berarti saya bisa mendapatkan sorry yang ini ya, bisa mendapatkan skor 17 ya maksimal.
Nah, ini juga Bapak Ibu sesuaikan. Jadi ini namanya evaluasi diri kita, kita yang menilai sendiri sebagai editor jurnal gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk ke substansi artikel. Ini betul-betul yang poinnya adalah substansi artikel itu 39, Bapak Ibu. Bayangkan ini yang paling tinggi nilainya dan ada 9 pertanyaan. Tapi Bapak Ibu usahakan maksimal ini bisa dimaksimalkan gitu ya. Bisa kita mendapatkan maksimal di sini. Tapi ini lagi-lagi yang dinilai adalah artikel dari jurnal kita gitu. Artikel dari jurnal kita. Oke, kita cek ya. Yang pertama cakupan keilmuan. Nah, pastikan artikel yang masuk ke jurnal kita itu cakupan keilmuannya betul-betul. Nah, ini kalau super spesialis berarti memang sudah spesialis sekali kita bisa dapat ini. Nah, saya merasa tidak ya untuk jurnal Jakos kalau melihat artikel yang masuk ya, yang sudah kita publis, yang dia akan nilai kan yang sudah publis Bapak Ibu. Sistem monitoring, sentimen analisis, sistem pendukung, rancang bangun ya. Jadi saya merasa ini masih uh, saya mungkin di sinilah sementara saya nggak berani di sini sepertinya belum spesialis itu saya barangkali saya berada di cabang ilmu jadi belum spesifik di suatu bidang ilmu jadi masih melebar tapi di bidang ilmu komputer gitu jadi kita masih di bidang ilmu komputer jadi saya menganggap di sini gitu. Jadi Bapak Ibu silakan silakan cek sendiri gitu. Nah, ini terkait dengan evaluasi diri. Bunga rampai, nah ini jangan kalau bisa jangan bunga rampai Bapak Ibu ya. Jadi semuanya masuk di situ gitu ya. Palu gada ya, apa lu mau gua ada gitu. Jadi nggak boleh semuanya bisa masuk. Jadi kalau bisa memang jurnal kita itu spesifik di bidang ilmu tertentu. Jadi untuk ini saya mungkin nggak bisa mendapatkan nilai maksimal. Saya nilainya di nomor 2. Lalu aspirasi wawasan. Nah ini terkait dengan autornya Bapak Ibu. Publikasi yang publis di jurnal kita itu autornya dari mana saja. Jadi kalau internasional berarti ada yang di luar negeri, kalau di luar kalau regional berarti skopnya Asia Tenggara lah paling tidak. Jadi kalau ini karena saya semua nasional, saya menilainya di sini. Jadi ini nggak bisa nih, Pak Ali kita berusaha mencari autor dari luar ya. Jadi untuk saat ini semua nasional saya dapat ini. Kawasan itu kalau misalnya satu provinsi gitu kan, atau satu kawasan tertentu. Lokal mungkin satu kampus itu satu kampus jadi isi artikelnya itu dari kampus yang sama semuanya gitu. Itu nilainya nol Bapak Ibu. Jadi kalau di satu isu nanti muncul artikelnya dari kampus yang sama saja gitu kan. Nah, itu nilainya jadi rendah. Jadi usahakan memang diversifikasi. Jadi perbedaan itu di editor juga harus berbeda, tidak boleh satu kampus, di reviewer juga tidak boleh satu kampus, di author juga seperti itu gitu. Jadi usahakan authornya juga dari berbagai kampus. Jadi kita bisa menyatakan kita aspirasi wawasan regional kita adalah 3. Jadi kalau 3 berarti saya baru dapat 5 ya, dari 39 totalnya ya. Lalu kepioneran ilmiah dan orisinal. Nah ini nanti akan dinilai kualitas artikel kita Bapak Ibu. Jadi mungkin dari artikel yang kita publis itu akan dicek satu-satu atau sampel barangkali itu akan dicek bagaimana keorisinalan dari karya ilmiah yang sudah dipublis di jurnal. Yang pertama itu dapat skor 6 kalau betul-betul orisinal dan punya kebaruan. Nah, di mana kebaruannya itu biasanya akan terlihat nanti di bagian step of the art ya, di bagian pendahuluan itu biasanya penulis menceritakan step of the art dari penelitiannya dan apa novelty yang dia bikin gitu, yang dia dapatkan dari penelitian itu. Nah, itu terlihat di pendahuluannya, lalu di kesimpulan dan di referensinya kelihatan gitu tingkat keorisinalannya gitu. Lalu memuat artikel yang berisi karya orisinal dan punya kebaruan ini di atas sangat tinggi, di bawah tinggi ya. Jadi untuk saat ini dari artikel yang masuk itu saya menilai poinnya barangkali antara 4 dan 2 ini gitu. Mungkin saya masih menilai 2 dulu. Nanti ini kan masih dalam proses ya. Mudah-mudahan di dalam isu berikutnya sudah agak lebih meningkat gitu. Jadi dari isu 1 dan 2 saya menilai posisi saya masih ada di sini.
ya masih kontribusi ilmiahnya dinilai cukup gitu. Nah, selainnya nol ya, jadi ini usahakan tidak ya, jadi artikelnya harus betul-betul berkualitas. Lalu makna sumbangan bagi kemajuan ilmu. Ini saya mungkin menilainya di bagian sini saja, nomor 2 ya, jadi masih belum banyak, tapi sudah ada gitu. Jadi saya menilai nomor 2 saja, poin skornya 2. Lalu dampak ilmiah ini biasanya dilihat dari citasi yang ada di Google Scholar. Jadi ini jurnal ini baru 2 terbit ya, 2 isu ya, masih ada 2 isu lagi yang akan terbit. Jadi ini masih dalam persiapan untuk akreditasi. Makanya kita sudah melihat ini citasi baru 2, H-index baru 1. Jadi dalam posisi saat ini itu citasi saya berada di sini. Jumlah citasinya 1 sampai 5. Jadi masih sangat rendah nilai citasinya. Nah, ini juga tugas kita sebagai pengelola jurnal bagaimana rajin-rajin mempromosikan publikasi jurnal kita sehingga orang tahu artikel yang ada sehingga dia mensitasi gitu. Jadi karena jurnal Jakos ini baru 2 isu, mudah-mudahan masih ada 1 tahun lagi saya mempersiapkan dengan baik, mudah-mudahan bisa mencapai citasi lebih tinggi lah dari ini. Gitu. Nah, posisi saat ini saya berada di sini. Nah, ini kita nggak bisa nipu-nipu Bapak Ibu ya. Jadi kita berusaha apa adanya, namanya evaluasi diri. Gitu. Lalu nisbah sumber acuan primer. Nah, ini karena dia substansi Bapak Ibu. Nah, itu akan dilihat adalah di bagian referensi. Referensi dari jurnal kita. Misalnya saya coba lihat satu. Yang mana ya? Nah, ini barangkali ya. Satu ini saya lihat file PDF-nya. Oke, asesornya akan melihat seperti itu Bapak Ibu. Lihat di bagian bawah. Nah, di bagian referensinya kalau kita bidang ilmu komputer 10 lumayan lah ya, cukup lah ya. Kemudian yang perlu adalah kalau bisa 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2021 paling enggak 2015 ke atas lah gitu. Kalau ini kan masih 2012 sudah 9 tahun yang lalu gitu kan. Ini 2017 oke, 2019 oke, ini oke, ini oke. 2020. Nah, ini boleh dibilang terbaru semua, lalu rujukannya itu pastikan ke jurnal Bapak Ibu. Nah, pastikan ke jurnal. Ini konferen, ini jurnal. Jadi kita bisa melihat kalau jurnal berarti rata-rata jurnal berarti sudah bagus. Jadi nilai di sini itu baru satu Bapak Ibu. Nanti biasanya asesor itu akan mencek beberapa artikel gitu. Jadi dia bisa menggabungkan semuanya itu. Jadi saya mungkin masih menilai di sinilah dulu. Walaupun tadi contoh tadi sudah di atas 80% gitu kan, tapi kan dia akan dihitung saya publis ada 8 artikel tentu dicek semuanya gitu kan. Nah, apakah semuanya itu di atas 80%? Nah, sementara saya menilai untuk evaluasi diri berada di 40 sampai 80. Oke, kemudian derajat kemuktahiran. Nah, itu tadi ya, kalau kita ilmu komputer usahakan 5 tahun terakhir. Karena perkembangan di bidang kita sangat pesat gitu. Jadi kalau melihat artikel tadi cukup ini ya, tapi saya masih menganggap ada di sini dulu karena kan tidak yang dinilai kan semua artikel nanti gitu kan, atau beberapa artikel yang jadi apa, yang jadi sampling oleh asesornya gitu. Jadi di sumber acuan primer berarti kan mengambil dari jurnal gitu, bukan dari buku. Jadi referensi yang paling baik di sebuah karya ilmiah itu adalah dari jurnal yang terbaru di bidangnya. Lalu derajat kemutakhiran nih tahunnya ya, jadi paling tidak kalau kita di bidang ilmu komputer tuh 5 tahun terakhir diusahakan. Nah ini juga sewaktu kita melakukan review-review artikel yang masuk, kita sarankan penulisnya untuk menggunakan referensi 5 tahun terakhir minimal 10 referensi gitu. Nah itu diusahakan jangan nanti 5 referensinya, lalu 5 referensi itu dari konferen juga, dari buku teks juga gitu kan. Nah itu kan tidak baik nilai kita jadinya. Nah, kemudian kualitas analisis dan sintesis. Nah, ini Bapak Ibu sangat tergantung dari di bagian discuss-nya ya. Kalau di artikel itu di bagian discuss-nya menu hasil dan pembahasannya. Bagaimana autor melakukan analisa terhadap penelitian yang dia lakukan itu. Ini saya menilai tengah-tengah saja dulu, cukup ya untuk jurnal saya.
Nah, penyimpulan juga dicek Bapak Ibu bagaimana autor memberi kesimpulan, apakah jangan-jangan nanti kesimpulannya pakai setelah melakukan penelitian diperoleh simpul satu apa, dua apa, tiga apa, maka itu tidak kesimpulan yang baik pakai poin-poin seperti itu. Seharusnya penelitian yang baik itu membahas satu masalah dan kesimpulan cukup menjawab masalah itu saja. Jadi tidak banyak ada satu, dua, tiga, empat gitu kan. Nah, itu kan kesimpulannya sangat banyak, berarti masalahnya harus banyak juga gitu kan. Nah, itu bagaimana membuat kesimpulan yang baik ini juga jadi catatan penting saya rasa bagi kita editor ya. Jadi tugas kita editor juga untuk mengingatkan penulis agar memberikan kesimpulan yang baik dan jangan juga ada juga beberapa kasus kesimpulannya itu sama dengan isi abstrak. Nah, itu kesalahan fatal gitu. Isi abstrak atau kesimpulan itu dia copy paste jadi abstrak gitu. Nah, jangan sampai terjadi. Nah, ini saya menilainya di sini mudah-mudahan cukup lah ya. 2 tambah 3 5 7 7 tambah 2 dapat 9, 10, 12, 14, 17, dapat 19. Nah, itu kan versi kita ya Bapak Ibu. Nanti kan asesor bisa menilai juga. Lalu gaya penulisan, nah gaya penulisan ini masih bagian dari substansi ya. Jadi masih bagian dari substansi, nilainya 12. Judul, nah judul ini juga diperhatikan Bapak Ibu, judul dari artikel ini. Jadi memang poin substansi dengan gaya penulisan itu yang dinilai adalah artikel yang sudah Bapak Ibu publiskan di jurnal. Jadi kalau manajemen sisi yang tampak bagi kita, tapi kalau yang substansi sama gaya penulis yang dinilai adalah artikel yang sudah kita publis. Jadi ini sangat penting kita gitu. Nah, pastikan judul kita lugas dan informatif. Saya sebenarnya mau ngisi ini, tapi saat ini saya ngisi ini dulu deh. Lugas, tapi ada beberapa menurut saya belum informatif gitu dari. Nah, ini tugas kita editor Bapak Ibu untuk mengingatkan dari autor yang submit. Kita ingatkan gitu. Jangan nanti di judul ada apa ada studi kasus, itu sangat dihindari gitu. Atau di judul tertulis penerapan algoritma apa di PTX gitu. Nah, itu kita hindari yang seperti itu. Karena secara tidak langsung kita menyebutkan tempat atau objek atau studi kasus itu menyatakan bahwa topik penelitian kita tidak spesifik. Artinya apa? Tidak luas dalam artian hanya tertentu saja gitu. Jadi tidak bagusnya tidak menyebut itu. Jadi kalau seandainya memang ada seperti itu mungkin di dalam artikelnya disebutkan gitu kan. Nah, untuk saat ini usahakan juga Bapak Ibu memang di judul itu terlihat metodenya apa gitu kan. Jadi pemberian judul itu kalau bisa lugas dan informatif. Jadi dengan membaca judulnya orang tahu bahwa ini artikelnya bagus dan dia mau membaca gitu. Lalu berikutnya adalah pencantuman nama penulis dan lembaga penulis. Pencantuman nama penulis dan lembaga penulis. Nah, ini juga di panduan penulis juga harus ditampilkan Bapak Ibu ya. Saya juga tadi sudah tampilkan dan itu konsisten. Jadi misalnya tadi di jurnal ini tadi di panduan itu saya maksimal 12 kata. Ini coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bisa disingkat sebenarnya dengan Bapak. Ini jadi perhatian juga gitu kan. Maksimal 12 kata. Nah, ini menuliskan ini juga gabung apa konsisten dengan artikel berikutnya gitu. Nah, juga ditemukan afiliasi kampusnya gitu. Nah, ini penting Bapak Ibu, konsisten ya. Jadi kalau di sini saya mungkin bisa menilai ini. Jadi aturan penulis sudah lengkap dan konsisten. Jadi saya bisa menilai ini. Abstrak abstrak masih ya jelas ringkas dan bahasa Indonesia. Jadi abstrak ini boleh dua ya Bapak Ibu, tapi yang bahasa Inggrisnya wajib. Jadi jangan nanti abstraknya bahasa Indonesia saja. Atau bisa dicampur dua-duanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris gabung boleh. Tapi yang wajib tuh bahasa Inggrisnya harus ada. Jadi abstraknya jelas, ringkas, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Abstrak kurang jelas. Nah, sementara saya coba menilai, saya masih ada di sinilah dulu. Karena ini baru 2 isu Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya akan cek lagi bagaimana ini tugas editor Bapak Ibu, mulai dari judul, abstrak kita perhatikan sampai kata kunci juga. Ini kata kunci, ini saya berani ngasih nilai konsisten.
ini kita cek juga Bapak Ibu editor nih, begitu artikelnya masuk, pastikan kata kuncinya sesuai dengan apa yang dia teliti gitu. Sistematikanya insya Allah saya juga sudah sesuai dengan ada di template, jadi saya berurutan sesuai dengan template, tidak ada yang misalnya bab 2 itu metode penelitian, nanti ada yang bab 2 berisi tinjauan pustaka, nggak ada seperti itu. Jadi saya sudah merasa lengkap dan bersistem baik sesuai dengan template. Nah, Bapak Ibu silakan cek, jangan nanti di metode Bapak Ibu tuh satu pendahuluan, dua tinjauan pustaka misal terbuat seperti itu gitu kan. Lalu ada dua metode penelitian. Jadi ini jadi perhatian juga gitu. Insya Allah saya menilai di sini, lalu pemanfaatan instrumen pendukung. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan tabelnya bagaimana gitu kan. Lalu bagaimana cara bikin gambar. Jangan nanti gambarnya blur atau tabelnya tidak apa tidak konsisten. Ada yang pakai garis mendatarnya dibuat, ada yang garis horizontal juga dibikin ya, tidak gitu. Nah, pastikan seluruh instrumen pendukung itu tabelnya jelas, gambarnya jelas, tidak ada yang blur gitu kan. Nah, itu pastikan Bapak Ibu cek rumus gitu kan, grafik dan lain sebagainya. Pokoknya yang pendukung dari artikel Bapak Ibu itu baik gitu. Jadi ini saya bisa menilai ada di sini. Jadi kalau ada gambar yang blur, Bapak Ibu suruh aja autornya memperbaiki gitu. Kemudian sistem pengacuan pustaka dan pengutipan. Nah ini saya menggunakan IEEE gitu kan. Jadi pastikan semuanya menggunakan IEEE. Nah kadang-kadang kita tidak jelimet mencek seperti itu sehingga kadang-kadang double-double. Ada yang pakai IEEE, ada pakai Vancouver gitu kan. Ada yang lain. Itu gabung-gabung dalam satu artikel. Nah ini kadang-kadang kita tidak sampai detail mencek seperti itu gitu. Memang berat tugas kita editor, tapi itulah Bapak Ibu, kita harus semangat terus gitu. Jadi untuk artikel saya ini saya menilai saya baku, tetapi masih ada yang tidak menggunakan aplikasi standar. Walaupun di jurnal kita sudah minta pakai referensi manager apa gitu kan. Nah ini juga saya masih menilai untuk jurnal saya masih ada di sini. Penyusunan daftar pustaka ya seperti yang tadi itu ya pakai metode apa pasti konsisten. Saya sudah berupaya yang terbaik tapi masih ada yang tidak karena sudah menyarankan pakai IEEE tapi ada juga yang tidak gitu. Jadi mungkin masih seperti ini tapi di edisi berikutnya akan saya cek dan dicek lagi gitu. Agar betul-betul konsisten sesuai dengan yang ada di template kita atau di panduan penulis kita. Nah, kalau ini saya bisa nilai inilah bahasanya bagus lah gitu kan. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke penampilan manajemen jurnal ilmiah ya. Jadi kalau di penampilan ini untuk ini saya rasa kita sudah semua udah pakai A4, tata letak saya berusaha sudah baik semuanya. Itu ada di sini tadi ya, sudah berusaha dengan baik mengikuti. Misalnya kita lihat lagi yang lain. Ini misalnya, nah jadi sudah berusaha lebih baik gitu. Walaupun masih ada kurang-kurangnya Bapak Ibu, kita nanti kedepannya kita tingkatkan. Makanya dalam proses akreditasi ilmiah ini, yang pertama ini kan volume ISO 1 itu nilai ISO 2 dinilai ISO 3 sampai semuanya dinilai gitu kan. Betul-betul kalau sekarang kita baru ISO 2 maka di volume 2 nomor 1 kita harus tingkat lagi kualitasnya. Volume 2 nomor 2 harus kita tingkatkan lagi kualitasnya agar nilai kita semakin baik. Tipografi saya menganggap ini sudah oke, resolusi dokumen saya juga merasa sudah oke. Nah, ada di sini jumlah halaman per volume. Per volume itu artinya terbitan kita dalam satu tahun. Jadi satu volume itu ada isu 1, isu 2, isu 3 gitu kan. Nah, jurnal saya itu terbitnya 2 kali satu tahun, berarti 2 isu. 2 isu hanya terbit 8 kali satu isu gitu kan. Rata-rata misalnya 6 artikel, 8 kali 6 ya 46 berapa gitu kan. Jadi sulit kita mencapai di atas 500 ya. Jadi ini tapi ini yang jadi perhatian jadi saya merasa masih ini nih. Dalam satu tahun itu sepertinya tidak sampai 100 gitu, 100 halaman ya. Tidak sampai 100 halaman. Jadi Bapak Ibu silakan aja cek gitu kan dari isu 1 berapa, isu 2 berapa halamannya gitu. Jadi
Menyedihkan. Jadi ini juga salah satu yang berusaha kita agar kita bisa mempublish artikel yang banyak, tapi tetap dengan apa namanya, kualitas yang baik gitu ya. Jadi kalau kita mendapat 2 itu ya di atas 500 tahun, ya itu kita berapa kali terbit gitu kan, satu kali terbit berapa gitu. Nah ini juga tantangan bagi kita pengelola jurnal, bagaimana kita meningkatkan kualitas jurnal kita sehingga artikel yang masuk banyak dan kita punya kesempatan untuk mempublish lebih banyak. Jadi untuk saat ini posisi saya ini, jadi saya nilainya di bawah 100 lah. Desain tampilan saya rasa sudah cukup lah ya Bapak Ibu ya, tidak tampak tampilan apa, default dari OJS, saya rasa sudah dapat nilai 1 lah. Tapi kalau masih nampak tampilan OJS-nya masih default, saya rasa nanti di aksesorasinya 0 ya. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke keberkalaan. Jadwal penerbitan karena saya baru 2, jadi terbit sesuai dengan periode. Saat ini alhamdulillah sudah sesuai dengan periode. Eh, Juni terbit Juni, Desember terbit Desember. Jadi Bapak Ibu sesuaikan, kalau terbitnya Juni ternyata Bapak Ibu terbitkan Juli, berarti kan kita nggak teratur gitu kan. Jadi kalau dalam dalam 2 tahun ke belakang itu Bapak Ibu nilai kalau 80% ke atas, di atas sesuai dengan periode, maka kita bisa ngasih nilai 2. Tapi kalau beberapa kali tidak sesuai dengan ini, mungkin rank kita ada di nilai 1. Jadi silakan Bapak Ibu cek publikasi Bapak Ibu sesuai dengan jadwal yang ditentukan apa tidak. Penomoran, ya ini saya penomoran betul ya, pakai baku dan bersistem. Jadi penomoran itu nomor halaman berurut sampai satu volume habis. Jadi volume baru, tahun baru, urut lagi dengan nomor yang baru. Nah ini deh ya, jadi ini. Jadi alhamdulillah penomoran penerbit ya berurutan ya, volume 1 nomor 2, volume 1 nomor 3 gitu. Jadi berurut. Penomoran halaman juga seperti itu, berurut dalam satu volume. Jadi nomor baru kalau udah beda volume. Indeks tiap volume, jadi di jurnal itu kalau kita OJS Bapak Ibu bisa menambahkan indeks penulis ya. Saya ada indeks penulis, ada indeks penulis mana nih? Indeks penulis ini apa? Indeks berdasarkan penulis, Bapak Ibu silakan tambahkan saja ini, atau berdasarkan subjek ada di sini cari artikel. Nah ini bisa nanti Bapak Ibu gunakan untuk mencari artikel dari subjek tertentu. Jadi untuk bagian ini saya juga di sinilah ya, buat indeks ya, buat indeks pengarang. Oke, terakhir. Nah ini yang terakhir ini Bapak Ibu, jumlah kunjungan unik. Nah ini karena jurnal saya baru di statistik pengunjung, kita lihat di statistik pengunjungnya, ini saya hapus dulu. Ini 30 terakhir rata-rata 28 pengunjung gitu kan. Nah, ini kalau dilihat yang kemarin. Kalau 28 berarti saya berada di sini ya. 10 sampai, jadi yang bagus sih memang untuk statistik kunjung itu pakai start counter Bapak Ibu. Teman berbayar memang lebih detail dia gitu, berapa pengunjung unik per harinya itu kelihatan. Jadi kalau ini barangkali saya masih berada di inilah 10 sampai 50. Pencantuman di pengindeks internasional bereputasi, saat ini jurnal Jakos baru terindeks ini. Google berarti rendah ya, ROT rendah, Crossref masih rendah, WorldCat juga. Ini masih rendah semua gitu. Jadi tercantum nama indeks internasional tidak, tercantum nama indeks internasional sedang tidak. Jadi masih berada di rendah posisinya. Jadi kalau Sani sudah masuk DAJ, kalau ada DAJ saya sudah bisa memilih nomor dapat poin 3. Lalu apakah sudah memiliki doi? Oke, sudah. Jadi setiap jurnal di artikel di sini sudah ada doi-nya gitu. Ini sudah kita aktifkan doi-nya. Jadi doi-nya sudah ada, kita simpan. Proses evaluasi sudah selesai kembali. Kita lihat Bapak Ibu berapa nilainya. Nah, setelah kita lakukan evaluasi diri, ternyata di saat ini evaluasi diri saya adalah di perangkat 3. 67 ya. Jadi kalau 67 menuju 70 kan tinggal 3.
3 lagi ya. Jadi kalau seandainya dapat 3 lagi, saya tambahkan, berarti bisa ke Sinta 2. Tapi itu butuh perjuangan. Tadi kan beberapa juga masih ada yang perlu saya tingkatkan lagi. Nah, nilai evaluasi diri 67 ini Bapak Ibu bisa menjadi dasar. Jadi kalau seandainya masih ragu, ulang lagi Bapak Ibu. Jadi evaluasi diri kita cek lagi, maka di 67, jadi kalau saya 67, berarti saya ada di sini kan Bapak Ibu ya, kecil dari 70. Maka akan di asesornya akan ada 2 orang, hasilnya antara 0 sampai 70. Jadi kalau melihat tadi tentu rank nilai kita tidak akan dapat Sinta 1, Sinta 2 karena evaluasi diri kita di bawah 70 gitu. Walaupun nanti misalnya anggaplah reviewernya menganggap nilai kita itu lebih dari 70, tapi di ketentuannya nggak boleh lebih dari 70 nilainya. Nah, kadang-kadang memang kita harus agak pedean sedikit jadinya gitu kan, nggak apa-apa dapat di atas 70 di review ini, walaupun nanti Sintanya 3, Sinta 4 gitu kan. Tapi ada kemungkinan kita untuk masuk ke Sinta 1, Sinta 2. Tapi kalau evaluasi diri kita 67, maka kita nggak akan mungkin nanti hasil evaluasi itu jadi Sinta 1, Sinta 2 gitu. Karena maksimal penilaiannya adalah 70. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi, setelah semua ini kita isi, kita lengkapi semuanya, isunya juga, isunya juga pastikan sudah lengkapi semua Bapak Ibu. Nah, jurnal saya ini belum siap untuk akreditasi. Kalau sudah semua dilengkapi, baru diklik tombol siap akreditasi. Nah, saat ini jurnal ini masih belum, saya sudah melakukan evaluasi diri untuk 2 isu yang saya terbitkan, sudah dapat nilai anggaplah 60-an gitu kan, Sinta 3, dan ada kesempatan saya untuk memperbaiki 2 isu ke depan. Jadi kalau 2 isu ke depan sudah semakin baik, mungkin bisa nanti nilainya 71 atau 72, sehingga berkesempatan untuk mengajukan di lebih dari 70 Sinta 1 dan Sinta 2. Demikian Bapak Ibu diskusi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang para editor jurnal meningkatkan kualitas jurnalnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.